Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah kerajaan terbesar di Nusantara. Jadi langsung aja simak dan dengerin videonya sampai akhir, sejarah dan asal-usul Sriwijaya. Berdasarkan sumber catatan sejarah Arab, Sriwijaya disebut dengan nama Sribuza. Pada tahun 955 Masehi, Al-Masudi, seorang musafir sekaligus sejarawan Arab klasik, menulis catatan tentang Sriwijaya. Dalam catatan itu digambarkan, Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar yang kaya raya dengan tentara yang sangat banyak. Disebutkan, kapal yang tercepat dalam waktu 2 tahun pun tidak cukup untuk mengelilingi seluruh pulau wilayahnya. Catatan lain menuliskan bahwa Sriwijaya maju dalam bidang agraris. Ini disimpulkan dari seorang ahli dari bangsa Persia bernama Abu Zaid Hasan yang mendapat keterangan dari Sujaimana, seorang pedagang Arab. Abu Zaid menulis bahwasanya kerajaan Zabad atau Sriwijaya memiliki tanah yang subur dan kekuasaan yang luas hingga ke seberang lautan. Pada abad ke-7, Sriwijaya menaklukkan kerajaan Kedah dan Melayu dan menjadikan mereka sebagai dua kerajaan vasal sebagai bagian dari Kedatuan Sriwijaya. Berdasarkan penyebaran prasasti, seperti prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka, Karangberahi, Palas Pasemah, dan Ligor yang berlokasi di Thailand, menunjukkan kekuasaan kedatuan ini tersebar di wilayah ditemukannya prasasti-prasasti. Prasasti Kota Kapur memuat kutukan terhadap siapapun yang mengkhianati Sriwijaya dan menyatakan bahwa Sri Jayanasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada Sriwijaya. Istilah bumi Jawa masih dalam beragam tafsiran dan mungkin bisa merujuk kepada daerah di Sumatera atau Pulau Jawa. Sriwijaya tumbuh dan berhasil mengendalikan jalur perdagangan maritim. Pada tahun 775, Sriwijaya juga menaklukkan Nakhon Sitamarat dan memperluas kekuasaannya ke Langkasuka. Pada abad ke-8, Panpan berada dalam wilayah kekuasaan Sriwijaya di bawah kuasa dari Darmasetu, yang nantinya pada abad ke-10 berubah nama menjadi Tambralingga. Selain itu, dalam prasasti Tanjore 1030 juga termuat daftar wilayah Sriwijaya, yaitu Panai, Malayu, Semenanjung Malaka, Langkasuka, Bago, Kamalangka, Panduranga, Tanah Gentingkra, Tambralingga, Lamuri, Nicobar, dan Kedah. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara sepanjang abad ke-10. Akan tetapi, pada akhir abad ini, kerajaan Medang di Jawa Timur tumbuh menjadi kekuatan bahari baru dan mulai menantang dominasi Sriwijaya. Berita Tiongkok dari dinasti Song menyebut kedatuan Sriwijaya di Sumatera dengan nama Sanfosi, sedangkan kerajaan Medang di Jawa dengan nama Sepo. Dikisahkan bahwa Sanfosi dan Sepo terlibat persaingan untuk menguasai Asia Tenggara, yaitu antara tahun 988 dan 992 pada masa pemerintahan Sri Chudamani Warmadewa. Pada tahun 992, duta Sriwijaya tersebut mencoba pulang namun kembali tertahan di Champa karena negerinya belum aman. Ia meminta Kaisar Song agar memberi perlindungan kepada Sanfosi. Utusan Jawa juga tiba di tahun 992. Ia dikirim oleh rajanya yang naik tahta pada tahun 991. Raja baru Jawa tersebut adalah Dharma Wangsa Teguh. Kerajaan Medang berhasil merebut Palembang pada tahun 992 untuk sementara waktu, namun
Kemudian pasukan Medang berhasil dipukul mundur oleh pasukan Sriwijaya. Prasasti Pengaruh Hindu-Buddha Batu, Prasasti Hujung Langit, tahun 997 kembali menyebutkan adanya serangan Jawa terhadap Sumatera. Rangkaian serangan dari Jawa ini pada akhirnya gagal karena Jawa tidak berhasil membangun pijakan di Sumatera. Menguasai ibu kota di Palembang tidak cukup karena pada hakikatnya kekuasaan dan kekuatan Mandala Sriwijaya tersebar di beberapa bandar pelabuhan di kawasan Selat Malaka. Maharaja Sriwijaya, Sri Chudamani Warmadewa, berhasil lolos keluar dari ibu kota dan berkeliling menghimpun kekuatan dan bala bantuan dari sekutu dan raja-raja bawahannya untuk memukul mundur tentara Jawa. Sriwijaya memperlihatkan kegigihan persekutuan Mandalanya bertahan dan berjaya memukul mundur Angkatan Laut Jawa. Sri Chudamani Warmadewa kembali memperlihatkan kecakapan diplomasinya memenangi dukungan Tiongkok dengan cara merebut hati kaisarnya. Pada tahun 1003, ia mengirimkan utusan ke Tiongkok dan mengabarkan bahwa di negerinya telah selesai dibangun sebuah candi Buddha yang didedikasikan untuk mendoakan agar Kaisar Tiongkok panjang usia. Kaisar Tiongkok yang berbesar hati dengan persembahan itu menamai candi itu Cheng Tien Wan Shou dan menganugerahkan genta yang akan dipasang di candi itu. Serangan dari Medang ini membuka mata Sriwijaya betapa berbahayanya ancaman Jawa. Maka Maharaja Sriwijaya pun menyusun siasat balasan dan berusaha menghancurkan kerajaan Medang. Sriwijaya disebut-sebut berperan dalam menghancurkan kerajaan Medang di Jawa. Dalam Prasasti Pucangan disebutkan sebuah peristiwa Mahapralaya, yaitu peristiwa hancurnya istana Medang di Jawa, di mana Haji Wurawari dari Laram pada tahun 1006 atau 1016 menyerang dan menyebabkan terbunuhnya Raja Medang terakhir, yaitu Dharma Wangsa Teguh. Lanjut pada tahun 1017 dan 1025, Rajendra Chola, raja dari dinasti Chola di Coromandel, India Selatan, mengirim ekspedisi laut untuk menyerang Sriwijaya. Berdasarkan Prasasti Tanjore, Kerajaan Chola telah menaklukkan daerah-daerah koloni Sriwijaya seperti wilayah Nicobar dan sekaligus berhasil menawan Raja Sriwijaya yang berkuasa waktu itu, yaitu Sang Rama Wijayo Tunggawarman. Selama beberapa dekade berikutnya, seluruh Imperium Sriwijaya telah berada dalam pengaruh dinasti Chola. Meskipun demikian, Rajendra Chola tetap memberikan peluang kepada raja-raja yang ditaklukkannya untuk tetap berkuasa selama tetap tunduk kepadanya. Hal ini dapat dikaitkan dengan berita utusan San Foxi mengirim utusan ke Cina pada tahun 1028, tetapi ini merujuk pada Kerajaan Melayu Jambi, bukan Sriwijaya Palembang. Dibuktikan dengan catatan Cina tentang Sanfoki Zanbei Guo atau Sanfoki Negara Jambi. Faktor lain kemunduran Sriwijaya adalah faktor alam. Karena adanya pengendapan lumpur di Sungai Musi dan beberapa anak sungai lainnya, sehingga kapal-kapal dagang yang tiba di Palembang semakin berkurang. Akibatnya, kota Palembang semakin menjauh dari laut dan menjadi tidak strategis. Akibat kapal dagang yang datang semakin berkurang, pajak berkurang dan memperlemah ekonomi serta posisi Sriwijaya. Lalu, tidak adanya utusan Sriwijaya yang datang ke Cina antara tahun 1028 sampai 1077 ini mengindikasikan bahwa kekuasaan Sriwijaya telah memudar. Sangat mungkin Sriwijaya sudah runtuh pada tahun 1025. Pada abad-abad setelahnya, kronik Tiongkok masih menyebut San Foxi, tetapi istilah ini memungkinkan merujuk pada Kerajaan Melayu Jambi. Lanjut ke warisan budaya Kerajaan Sriwijaya. Nah, warisan budaya kerajaan ini terbilang sedikit, padahal Kerajaan Sriwijaya berkuasa di Nusantara
dalam kurun waktu yang cukup lama. Hingga pada beberapa tahun silam, ada seorang budayawan Betawi bernama Ridwan Saidi yang mengatakan bahwa Sriwijaya ini tidak pernah ada atau Sriwijaya ini adalah kerajaan fiktif. Nah, gimana pendapat kalian tentang hal ini? Apakah di antara kalian juga ada yang berpikir demikian? Seharusnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan kita sebagai bangsa Indonesia yang tidak boleh melupakan sejarah Nusantara. Namun di samping itu, memang ada sedikit warisan budaya yang memperkuat adanya kerajaan ini. Warisan terpenting Sriwijaya mungkin adalah bahasanya, ditandai dengan ditemukannya berbagai prasasti Sriwijaya yang berbahasa Melayu kuno, seperti yang ditemukan di Pulau Jawa. Hubungan dagang yang dilakukan berbagai suku bangsa Nusantara menjadi wahana penyebaran bahasa Melayu. Karena bahasa ini menjadi alat komunikasi bagi kaum pedagang. Sejak saat itu, bahasa Melayu menjadi lingua franca dan digunakan secara meluas oleh banyak penutur di Kepulauan Nusantara. Selain bahasa, ada pula beberapa arca yang bersifat Buddhisme, seperti berbagai arca Buddha yang ditemukan di Bukit Seguntang, Palembang, dan arca-arca Bodhisattva Avalokiteswara di Jambi, Bidor, di Perak dan Chaiya, dan arca Maitreya dari Komering, Sumatera Selatan. Ada juga candi, meskipun disebut memiliki kekuatan ekonomi dan keperkasaan militer, Sriwijaya hanya meninggalkan sedikit tinggalan purbakala di jantung negerinya di Sumatera. Sangat berbeda dengan Wangsa Sailendra dari Jawa Tengah yang banyak membangun monumen besar seperti Candi Kalasan, Candi Sewu, dan Borobudur. Candi-candi Buddha yang berasal dari masa Sriwijaya di Sumatera antara lain Candi Muaro Jambi, Candi Muaro Takus, dan Biaro Bahal. Lanjut, ada juga prasasti dan semua prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno ditulis dengan menggunakan aksara Pallawa. Beberapa yang ditemukan adalah prasasti Kota Kapur, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, dan prasasti Kedukan Bukit. Nah, itulah sejarah dan asal-usul Sriwijaya yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!